Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Ya, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mas Cikal. Ya, Mas Ruli, ini tren rupiah terus menguat, tapi sepertinya sulit untuk tembus 14.000. Bagaimana pergerakannya hari ini, Mas Ruli? Hari ini sendiri kalau saya lihat di terakhir tadi itu masih mengalami apresiasi ya ke kisaran 14.135 ya pagi ini ya. Jadi sepanjang sepekan sendiri ini sebenarnya masih konsisten di 14.100 sampai dengan 14.160 ya. Jadi kita lihat sendiri mungkin sampai dengan minggu depan masih belum banyak ada pergerakan yang signifikan ya. Jadi dengan melihat tren dari pergerakan rupiah terhadap dolar selama beberapa pekan terakhir itu mungkin kisarannya masih akan ada di 14.000 sampai 14.200. Oke, Mas Ruli, ini data inflasi Indonesia positif ya. Apakah berpengaruh terhadap penguatan rupiah? Iya, sangat berpengaruh. Inflasi memang menjadi salah satu indikator yang high impact ya terhadap pergerakan pasar ya, termasuk nilai tukar ya. Jadi inflasi masih memang konsisten ya di bawah level target Bank Indonesia di kisaran 2-4%. Nah, dan ini memberi ruang untuk kebijakan yang masih tetap akomodatif ya, terutama dari sisi suku bunga untuk waktu yang panjang. Mungkin sampai dengan akhir tahun sendiri, beberapa bulan pertama di tahun 2021, kita perkirakan inflasi masih akan konsisten ya di bawah 2% ya, karena kondisi ekonomi yang masih lemah. Ya. Sementara itu untuk PMI ya, Purchasing Managers Index, itu sebenarnya bukan salah satu indikator yang high impact terhadap pasar. Tapi kalau kita lihat perkembangan terakhir ya mungkin memang ada sisi positif ya. Jadi memang salah satu indikator bahwa kondisi pemulihan ekonomi sudah berjalan. Oke, ini vaksin dari Moderna dan Pfizer, informasinya akan didistribusikan pada akhir tahun. Apakah bisa menjadi penguat dari rupiah sendiri, Mas Ruli? Iya, ini sangat signifikan menurut saya perkembangannya ya. Jadi terasa sudah sejak awal bulan November lalu ya, ketika pertama kali Pfizer ya mengumumkan perkembangan positif. Ya, salah satu pendorong penguatan nilai tukar ya di tren dalam sebulan terakhir ya, tidak hanya rupiah ya, juga ada emerging market lainnya. Jadi sentimen risk on ini terutama di emerging market itu banyak dipengaruhi selain US election, tapi juga ada perkembangan positif seputar vaksin. Jadi vaksin memang merupakan kunci utama ya, sedikit demi sedikit mengakhiri pandemi ini. Jadi mendorong pemulihan ekonomi global ya. Jadi terasa sekali memang optimisme pasar sejak berita perkembangan pertama kali diumumkannya penemuan vaksin oleh Pfizer ya. Nah, dan kuncinya memang ke depan dari sisi vaksinasi ya, kita harap akan bisa dipercepat ya. Jadi untuk mempercepat pemulihan ekonomi ke depan kita, terutama di tahun 2021. Oke, ini data terakhir mengenai penyebaran dari COVID-19 ini meningkat, bahkan yang tertular hingga saat ini mencapai 8.000 penambahannya. Apakah ini bisa menjadi sentimen negatif terhadap rupiah, Mas Ruli? Iya, ini saya rasa menjadi salah satu risiko market ke depan. Tapi memang kalau kita lihat tren positif itu sudah bisa jauh diprediksi sebelumnya. Jadi kondisinya masih kita lihat sih kayaknya masih akan terus memburuk ya sebelum bisa membaik ya. Jadi bahwa sejak awal pemerintah memang agak fokus kepada ekonomi ya, jadi agak enggan melakukan pengetatan kembali ya, karena memang alasan ekonomi di kuartal keempat tahun ini ya, sehingga kasus terus naik ya, rumah sakit juga penuh, juga dari kematian juga meningkat. Mungkin ada baiknya yang melakukan pengetatan, mungkin sampai dengan dilakukan vaksinasi ya. Jadi ini untuk hal ini juga dilakukan di negara-negara lain ya, negara-negara maju, negara-negara besar di Amerika Serikat ya, di Eropa, di Jepang ya. Jadi karena memang kasusnya terus
naik secara global. Sampai saat ini sudah mendekati 65 juta orang ya kasus di secara globalnya. Oke, kita masuk ke obligasi, Mas Ruli. Ini kan capital inflow terus masuk ke Indonesia. Nah, ini apakah bisa menjadi sentimen positif untuk pasar obligasi di Indonesia? Saya rasa memang sangat positif, terutama di bulan Desember setelah inflow cukup besar di bulan November di atas 15 triliun kalau kita lihat perkembangan di bulan lalu. Kondisi saat ini sebenarnya memang cukup baik ya di pasar SBN. Dengan inflasi rendah dan suku bunga juga masih terus turun, ya. Jadi memang optimisme untuk emerging market ini juga sangat berpengaruh kepada prospek di pasar obligasi di dalam negeri. Saya rasa masih cukup baik ke depannya ya. Capital inflow ya tidak hanya terjadi di SBN, ya, tidak hanya terjadi di pasar obligasi, tapi juga di pasar saham. Jadi kita lihat dengan masuknya falas ya modal masuk itu tentu saja memang demand terhadap rupiah memang membesar. Jadi impact-nya juga sangat positif terhadap rupiah. Oke, terakhir Mas Ruli, bagaimana tren rupiah hingga pekan depan? Saya rasa pekan depan belum terlalu banyak dari sisi domestik. Jadi memang sentimen akan lebih banyak dari global ya, terutama terkait dengan perkembangan stimulus di Amerika Serikat dan juga perkembangan mengenai dimulainya vaksinasi ya di beberapa negara maju ya seperti di Amerika Serikat, di Inggris ya. Kita masih menunggu terus ini perkembangannya seperti apa. Saya rasa memang ke depan seharusnya trennya masih akan terus positif sampai dengan akhir tahun. Oke, baik, terima kasih Mas Ruli atas informasinya. Baik.